Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Niditya Utami, NPM 19190014 dari PGSD 3A. Di sini saya akan mendongengkan tentang berjudul Timun Mas dari Provinsi Jawa Tengah. Dahulu kala, di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Ia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberi biji mentimun pada Mbok Rondo. Dari timun itu akan muncul anak perempuan jika anak itu sudah berusia 6 tahun. Raksasa akan datang memakannya. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu tumbuh berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah mentimun yang berwarna kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah dua. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Astaga! Ternyata ada seorang bayi, perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu bernama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang betapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya ia di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Mas. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Ho 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 ho. Mana Timun Mas? Ayo cepat, serahkan dia padaku. Aku sudah lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan pemberian sang petapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Mbok Rondo
dong. Mana timun emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Timun emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar timun emas. Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaannya terdesak, timun emas teringat akan bungkusan pemberian sang petapa. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buah besar-besar. Raksasa itu langsung berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu, timun emas membuka bungkus dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu terus mengejar timun emas. Hai timun emas, jangan harap kau lolos, seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Timun emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian petapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar timun emas. Timun emas melemparkan isi bungkusan yang terakhir terasi itu langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali
Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Kini Timun Emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan anaknya. Baiklah, cerita dongeng yang saya ceritakan itu dongeng Timun Emas yang ia mau dimakan dengan raksasa tersebut, dan cerita ini selesai. Baiklah, apabila ada kurang dan lebihnya dari saya, dari ucapan saya, dari dongeng saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.